Quadrendesian, kita bertemu kembali. Kali ini kita berada di event PFVS, tepatnya di arena test drive-nya. Dan tiba-tiba saya menemukan sesuatu yang sangat amat menarik. Karena ini adalah momentum sejarah bagi Hasanah otomotif elektrik di Indonesia. Sebuah mobil listrik, kalau misalnya kita mikir mobil listrik yang murah-murah itu kan biasanya mobilnya kecil, pintunya 2 gitu ya. Tapi kali ini berbeda. Lihat ini. Ini adalah mobil listrik 4 pintu paling murah di Indonesia. Dan ini mobil beneran. Ini mobil beneran ya. Karena kalau kita lihat ya, nih. Dia sudah berplat nomor. Jadi memang sudah layak jalan, sudah bisa diterbitkan STNK, dan bisa jalan secara legal bahkan di jalan tol. Ini adalah New City. Salah satu alasan kenapa saya berani bilang ini adalah mobil yang betul-betul mobil. Karena kenapa? Itu lihat peleknya. Ini bukan pelek kaleng loh. Ini pelek racing betulan ini. Ini bannya sendiri dia menggunakan ukuran 155/65 R13. Ini adalah pelek 13 inci dengan 4 baut dengan rem cakram yang hanya ada di roda depan saja karena roda belakangnya masih menggunakan tromol. Tapi kalau kita lihat ya, ini nih eksteriornya. Nah, ini memang benar-benar sebuah mobil gitu loh dengan panjang 3,3 meter dan lebar 1,54 meter. Ini bisa menjadi mobil listrik 4 pintu yang paling murah di Indonesia saat ini. Dan memang bentuknya cukup imut-imut gitu lah ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya, dia menggunakan warna two-tone seperti ini. Ada juga antena shark fin yang cukup kecil gini ya. Ini ketimbang shark fin lebih mirip antena bentuk sirip lumba-lumba gitu ya daripada hiu. Dia juga sudah ada spionnya, sudah ada lampu sen LED di sini. Dia juga sudah memiliki wiper yang frameless. Ya, biasanya kayak mobil-mobil yang lebih mahal gitu ya menggunakan wiper frameless seperti ini. Cuma memang wipernya hanya ada 1, tapi itu wajar. Karena kenapa? Mobil ini lebarnya cuma sekitar 1,5 meter. Jadi kacanya juga kecil. Jadi punya 2 wiper agak mubazir sebetulnya. Jadi lebih baik 1 wiper saja sudah cukup. Salah satu yang saya sukai daripada si New City ini adalah lampu sennya. Bentuknya bulat, elegan gitu ya. Kayak mobil Eropa gitu. Dan ini sudah LED, meskipun memang lampu utamanya dia masih menggunakan bohlam. Nah, kemudian karena mobil ini menggunakan mesin listrik, jadi memang ini nggak bisa disebut sebagai kap mesin. Tapi kita bisa buka kap ini. Ini dia. Kap depannya. Ini adalah tempat untuk kita ngisi cairan-cairan, untuk mengganti aki. Dan kita juga bisa lihat motor listriknya yang ada di sini. Karena ya, memang ini adalah mobil listrik kecil. Motornya penggeraknya hanya sekitar 15 kW. Tapi ya cukup masih memadai lah gitu untuk mobil-mobil listrik kecil seperti ini. Dan kap depan ini untuk kemudahan Anda bisa dilepas. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang daripada si New City ini. Nah, dia hanya ada logo New yang diletakkan di tengah secara elegan begini. Nggak ada tulisan City-nya sama sekali dan kelihatan clean, rapih, bersih, dan elegan. Lampu belakangnya kelihatan imut-imut gitu ya, kayak mobil Eropa gitu. Dia sudah ada 2 titik sensor di belakang dan tempat plat nomornya diletakkan di bawah. Dia belum ada wiper belakang dan rear defogger, tapi dia juga sudah ada lampu lem diletakkan di atas ini. Jadi nggak ada spoiler juga. Kita langsung buka dulu bagasinya menggunakan kuncinya. Dia model flip key seperti ini. Tapi kalau mau buka bagasinya tinggal pencet aja. Dan kita langsung buka bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Untuk meletakkan galon air, mungkin sekitar 2 galon air cukup, tapi joknya harus agak ditegakkan sedikit. Kalau koper cabin bisa, tapi kalau koper gede, kita harus ngelipet jok ini. Dan kalau jok ini dilipat, kita mendapatkan kapasitas yang cukup lumayan luas lah gitu. You keep running away from me. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke interior daripada si New City ini. Langsung duduk di dalamnya. Joknya bisa di maju mundurkan dan juga bisa recline. Meskipun memang
untuk headrestnya masih menggunakan model nyambung gini ya. Kalau orang Indonesia kan nyebutnya jok pocong lah gitu. Gak apa-apa sih sebetulnya. Nah, duduk di sini tuh gimana sih sebetulnya? Karena di bagian ruang kakinya ini dia nggak ada konsol di tengahnya, jadi ruang kaki ini rasanya luas gitu loh. Apalagi untuk mobil yang kecil banget ukuran 3,3 meter. Ini headroomnya cukup bagus, legroomnya juga cukup bagus, bisa santai, relax gitu kaki kirinya gitu. Meskipun salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah karena di sini lowong, ini agak sedikit ngeri kalau misalnya ada orang yang duduk di sini lalu kemudian dia main injek rem dari sebelah sini. Mungkin ada baiknya Anda naruh tempat sampah di sini. Jadinya bisa lebih safety lah gitu. Walaupun ini enak sih buat kaki sih. Bisa selonjor gini loh lurus. Kita langsung colok aja kuncinya. Dan udah, dicolok aja begitu. Ini kan mobil listrik. Dan dia ada animasinya di layar sini nih. Ada animasinya menampilkan si Neo City-nya dan juga fitur-fiturnya kita bisa langsung atur di sini. Contohnya gini ya, dia sudah ada multimedia, phone link gini ya, Bluetooth dan radio. Lalu juga kemudian setting untuk kendaraannya dan juga untuk si head unitnya. Kita bisa milih wallpaper loh untuk si head unitnya ini. Kita juga bisa milih untuk kecerahannya, bahkan juga area radionya pun kita bisa milih. Mau radio dari Cina, radio dari Eropa, radio dari Rusia, itu kita bisa atur loh di sini. Ini unik nih sebetulnya. Lalu juga kemudian untuk sistemnya, reset sistem semuanya bisa diatur di sini. Dan selanjutnya untuk speedometernya menggunakan full TFT digital layar seperti ini. Baterainya sekarang menunjukkan 83%. Itu range-nya tulisannya 141 kilo. Nah, mobil ini sekali ngecas itu butuh sekitar 10 jam. Memang dia belum ada fast charging. Tapi sekali ngecas itu dia bisa sampai 205 kilometer. Itu Jakarta-Bandung ke cover sih sebetulnya. Mungkin kalau udah nyampe Bandungnya, ngecas semalaman, besok paginya udah penuh lagi, udah bisa balik ke Jakarta. Jadi mobil ini emang udah lumayan sih sebetulnya. Kemudian untuk pengaturan drive, neutral, dan reverse-nya, kita nggak bilang transmisi di sini karena mobil listrik tidak ada transmisi. Ini menggunakan tombol yang besar seperti ini. Jadi kalau misalnya mau drive kita tinggal pencet D, kalau misalnya mau netral tinggal pencet N, dan kalau mau mundur tinggal pencet R. Tentunya harus nginjek rem dulu ya, demi keamanan. Dan masang tombol segede ini di dashboard ini agak lucu sih. Dan ini mengingatkan saya pada apa? Aston Martin. Ya, jadi Aston Martin juga meletakkan tombol drive, neutral, dan reverse-nya itu di tengah-tengah dashboard. Malahan tombol yang ada di sini ini lebih gede daripada di Aston Martin. Kemudian dia juga sudah ada tempat untuk slot 12 volt di bawah sini. Ini kalau dilihat dari sini nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat ke bawah ini ada. Rem parkirnya masih manual. Ini mengesankan kehandalan sampai akhir zaman. Dan dia sudah dilengkapi dengan cup holder di depan sini. Ada slot USB di bawahnya dan juga cup holder lagi di belakangnya. Jadi untuk penumpang di belakang ada satu tempat untuk minum. Dan juga kita punya tempat penyimpanan yang cukup kecil di sini, tapi lebih baik ada daripada tidak ada. Oke, sekarang kita berada di kabin belakang daripada si Neo City ini. Joknya sendiri sudah dilapis bahan vinil. Jahitannya rapih loh BTW. Dan di belakang sini lantainya rata, seperti halnya mobil listrik pada umumnya. Karena emang biasanya baterai ada di bawah. Dan tidak ada gardan, nggak ada tunneling gitu ya. Cuma memang untuk orang seperti saya yang tingginya 181 cm begini, pahanya kurang begitu menyangga ya untuk di belakang. Memang lebih cocok untuk anak-anak, tapi seat belt-nya komplit untuk di kiri dan di kanan. Headroom-nya cukup luas sebetulnya. Dan salah satu hal yang saya notice adalah mobil ini tidak punya handle. Kalau kita kelilingin ya, di atapnya itu nggak ada handle buat pegangan gitu. Jadi misalnya Anda duduk di belakang sini, mungkin bisa pegangan ke jok ini. Malah ini lebih enak loh megangnya, lebih empuk. Kita juga dapat seat back pocket di belakang. Dan semua jendela di mobil ini sudah elektrik. Meskipun belum otomatis ya. Jadi mobil ini tidak menggunakan jendela engkol, window by power. Sudah power window empat-empatnya. Dan ini juga patut kita apresiasi untuk mobil yang hitungannya mobil listrik yang cukup murah gitu ya.
Dan saya cukup penasaran sih sebetulnya gimana rasa berkendara daripada si New City ini. Saya penasaran, terlebih ini adalah mobil untuk perkotaan, jadi kita akan coba di rute yang kecil-kecil saja. Itu juga sudah cukup menggambarkan. Ayo, kita coba deh. Nah, Quadrenesian, kali ini kita sudah berada di balik kemudi daripada si New City ini. Dan hal pertama yang saya rasakan daripada duduk di balik kemudi ini sebelum menyetir ya adalah, ini kan mobil listrik, jadi harusnya dia tidak punya suara mesin. Tapi suara AC-nya nih, ini agak unik sih sebetulnya. Suaranya seperti AC pesawat pada saat pesawat itu baru mau dinyalakan. Jadi kayak ada bunyi dengungan AC gitu, dan ini jadi kayak lucu gitu loh sebenarnya. Dan ini memberikan pengalaman yang unik gitu. Dan peredaman kabinnya sebetulnya dalam kondisi statis diam seperti ini juga cukup lumayan sih sebetulnya. Dan kita langsung coba menyetir aja. Hanya tinggal menekan tombol D yang besar ini untuk drive. Dan kita bisa langsung jalan. Kemudian impresi yang kedua yang bisa dirasakan adalah setirnya. Ya, tentu saja setirnya menggunakan EPS Electric Power Steering ya. Dan ini setirnya ringan banget. Kalau untuk parkir ini sangat amat enak. Walaupun memang nuansa sintetis setirnya itu memang kerasa banget. Tapi ya namanya juga mobil listrik kecil, rata-rata juga rasa setirnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengharapkan feedback setir yang sangat impresif dari mobil-mobil seperti ini. Walaupun begitu, mobil ini menggunakan suspensi independen untuk kaki-kaki depan dan kaki-kaki belakang. Kita akan langsung mencoba mobil ini dengan obstacle-obstacle yang sudah dibuat-buat agak zolim. Kita coba dulu ya. Sebetulnya dia nggak begitu terlalu mengocok-ngocok badan Anda sebetulnya. Jadi kalau misalnya mobil ini digunakan di jalan perumahan yang banyak polisi tidurnya, itu nggak akan terlalu membuat Anda kesal gitu. Jadi kalau untuk dipakai di perumahan, ini mobil bakal nyaman banget sih sebetulnya. Terutama juga misalnya kalau Anda pakai mobil ini untuk keliling-keliling di dalam kota aja juga, itu akan permudah hidup Anda. Apalagi setirnya cukup ringan. Bukan cukup lagi, emang ringan banget sebetulnya. Kalau akselerasi, itu sebetulnya bukan poin utama daripada mobil ini. Toh mobil ini dia menggunakan motor listrik 15 kW. Dia kecepatannya maksimum hanya 100 km per jam saja. Jadi memang itu bukan hal yang cukup krusial untuk mobil-mobil seperti ini. Yang penting dia memiliki power yang cukup memadai gitu. Dan memang kalau kita lihat juga visibilitasnya cukup memadai ya mobil ini. Karena kenapa? Karena kacanya ini gede-gede nih. Terutama mobil listrik kecil seperti ini, biasanya kan atapnya tinggi. Jadi kacanya juga tinggi. Blind spotnya cukup minim, meskipun pilar A-nya ini agak sedikit ketebalan di bagian pintu. Tapi memang sisanya itu nggak begitu mengganggu banget. Bahkan akses ke kaca belakang itu masih cukup luas. Jadi ini adalah mobil yang cocok untuk Anda yang sukanya itu commute keliling kota, jarak yang nggak begitu jauh, atau mungkin untuk digunakan di lingkungan kawasan-kawasan perumahan, atau perumahan yang bentuknya kayak bukit-bukit, jalannya luas gitu. Ini mobil bakal cukup menyenangkan. Kalau hanya untuk sekadar jalan-jalan kecil aja gitu. BTW mobil ini sudah ada sport mode. Jadi kalau misalnya Anda ingin ada sensasi mobil listrik yang cukup menjambak torsi instan gitu, dia masih bisa sedikit kerasa meskipun nggak begitu menjambak banget ya. Kalau misalnya kita injak throttle mobil ini dengan langsung gitu ya. Misalnya kita coba seperti ini. Dia ada jambakan kecil gitu. Dan BTW mobil ini juga ada indikator speed limitnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda melebihi batas kecepatan yang sudah Anda tentukan, itu dia bisa ada bunyinya gitu. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk keamanan, mobil ini seatbeltnya 3 titik dan sudah ada airbag gitu loh. Dia sudah ada airbag. Hanya di driver saja sih sebetulnya. Tapi ya sudah, kurang lebih seperti itu. Dan yang bisa saya simpulkan dari mobil ini ya kurang lebih begitu. Cocoknya untuk di dalam kota
di perumahan dan juga untuk perumahan-perumahan yang banyak polisi tidur zolimnya, ini mobil cukup nyaman. Paling ya kelemahannya ya ngecasnya cukup lama. 0 sampai 10 jam baru bisa 100%. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya enak juga sih. Nah, baru saja kita mencoba si New City ini dan cukup menarik sih ya sebetulnya untuk sebuah mobil listrik kecil dengan 4 pintu. Karena rata-rata kalau mobil listrik di harga 200 juta kecil atau 190 jutaan, itu rata-rata mobil listrik yang mungil-mungil 2 pintu. Sedangkan ini 4 pintu loh. Dan kapasitasnya juga cukup muat banyak meskipun jok belakangnya memang lebih cocok buat anak-anak. Dan elemen desainnya ini banyak mengingatkan kita pada mobil Eropa dan memang ini mobil betulan. Apalagi kalau misalnya kita pikir ya, kap depannya yang bisa dibuka jadi kayak Audi A2, lalu juga kemudian tombol transmisinya yang mengingatkan saya pada Aston Martin, dan bagian belakangnya yang juga lucu imut-imut ala mobil Eropa. Dan intinya mobil ini cukup elegan lah untuk dibawa jalan. Dia juga kalau kita lihat tadi ya, habis nyetir ya, karena dia kakinya depan belakang sudah independen, itu jadi cukup impresif sih rasanya untuk mobil dengan harga seperti itu. Apalagi mobil ini sebagai mobil listrik sebetulnya nggak butuh pemeliharaan yang aneh-aneh. Jadi lebih mempermudah hidup Anda sebetulnya. Dan kalau misalnya Anda tertarik dengan New City ini, karena mobil ini patut untuk dipertimbangkan kalau dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lainnya. Dibandingkan dengan value-value yang ada. Anda bisa menghubungi Neo dengan nomor yang ada di bawah sini. Karenanya mobil ini sebetulnya patut untuk Anda pertimbangkan. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.